Halo, kembali lagi ke channel Dilektum, channel yang membahas tentang ilustrasi. Kali ini kita mau melanjutkan tutorial shading. Tapi aku mau review dulu dari tutorial sebelumnya dan reviewnya langsung pakai warna. Pertama, hal yang paling penting dalam membuat shading adalah teknik dan prinsip pencahayaannya. Dimana kita harus tahu dulu sumber cahayanya, baru mulai membuat shading. Kalau kita udah menguasai teknik pencahayaannya, mau shadingnya dipersimpel pun bisa dengan mudah kita buat. Nah, sekarang aku mau bahas dari beberapa ilustrasi yang pernah aku buat. Ini ilustrasi yang pertama. Di ilustrasi kucing ini, cahayanya aku buat kuat dari arah atas dan menyebar. Jadinya di bagian ini, sini, dan sini terlihat lebih gelap. Kita lihat lagi contoh dari ilustrasi yang lain. Nah, di sini aku buat sumber cahayanya dari arah tengah belakang. Jadi bagian-bagian depan sini dan sini itu terlihat lebih gelap. Dan di sini juga ada pengaruh cahaya di area sini sehingga bagian ini jadi terlihat lebih terang. Jadi itu review untuk tutorial sebelumnya tentang pencahayaan dan prinsip-prinsipnya. Sekarang masuk ke shading warna. Kita coba ngewarnain satu bola ini dulu. Aku mau ngasih tahu kesalahan yang aku lakuin waktu dulu ngewarnain shading. Sebenarnya bukan kesalahan sih, tapi kurang tepat. Mungkin dari kalian juga banyak yang melakukan hal yang sama. Nah, aku waktu dulu ngewarnain itu seperti ini. Ada yang aneh? Kelihatannya enggak sih, tapi kalau ngewarna kayak gini, itu bisa membuat ilustrasi kalian terlihat datar atau plain. Kita lihat bola yang kedua. Ini adalah cara aku membuat shading sekarang. Hasilnya jadi terlihat lebih hidup. Kira-kira apa yang berbeda? Yang berbeda dari kedua bola ini adalah warna shading dan highlightnya. Di bola yang pertama, aku bikin warna shading dengan cara seperti ini. Menarik garis dari satu kotak atau hue yang sama, sehingga warnanya terlihat jadi kusam. Sementara di bola B, aku bikin shading dengan cara menggeser kotaknya dulu, baru dibuat lebih gelap. Buat warna highlightnya juga sama. Aku pakai hue yang berbeda. Terlihat kan perbedaannya? Jadi kunci untuk membuat ilustrasi kalian lebih hidup adalah dengan mempermainkan warna cahaya dan bayangannya. Sebenarnya nggak salah juga sih kalau pakai cara yang pertama. Tapi kalau ilustrasinya banyak shadingnya, bakal kelihatan biasa aja dan akan terlihat kusam. Nah, ini contoh perbedaan warna ilustrasi yang aku buat waktu dulu dan sekarang. Mungkin waktu kita lihat di gambar bola tadi sih nggak kerasa, tapi begitu full color seperti ini, kelihatan bedanya. Yang gambar pertama kelihatan lebih sedikit kotor gitu. Sementara yang kedua nggak terlihat seperti itu. Nah, itu jadinya perbedaan dari kalau kita memakai hue yang berbeda pada bayangan dan juga highlightnya. Nah, kalian udah tahu cara memilih warna shading. Sekarang aku mau merangkum dari tutorial warna sebelumnya dengan mempraktekannya. Aku akan recolor gambar yang pernah aku buat. Nah, ini gambarnya juga pernah aku upload di video YouTube. Kita langsung masuk aja ke prosesnya. Pertama, buat warna dasar supaya terbayang komposisi warnanya. Untuk pemilihan warnanya, bisa ikutin tips di tutorial yang pertama. Komposisi warna dasar ini bisa buat sementara aja. Nanti bisa dirubah lagi kalau ngerasa kurang sreg. Buat gambar ini, aku pakai warna split complementary antara oranye, kuning, sama biru sedikit. Kenapa harus pakai komposisi dulu, nggak langsung warna objek baru background? Kalau aku ngewarna kayak gini supaya punya bayangan buat kontrasnya. Biasanya kalau langsung ngewarnain objek, terus ngewarnain backgroundnya nanti jadi terbatas. Tapi itu terserah gimana kalian nyaman yang warna. Aku selalu misahin objek per layernya karena lebih memudahkan ke depannya. Dan untuk shadingnya bakal pakai lock transparent pixel supaya warnanya nggak kemana-mana.
Begitu udah jadi komposisi warnanya, terus masuk ke langkah kedua. Yang kedua, tentukan sumber dan arah cahaya. Sumber cahaya bisa ada beberapa, misal cahaya dari background, cahaya dari lampu atau dari center, atau bahkan dari kunang-kunang. Dan ini akan mempengaruhi shading. Kita juga harus ngebayangin si sumber cahaya ini akan sekuat apa. Apakah fokus kayak center atau menyebar kayak lampu bohlam? Nah, itu terserah. Dan di sini aku mau coba bikin 2 sumber cahaya. Yang pertama dari background biasa, dan yang kedua ada sumber cahaya kecil dari dalam kayu. Sudah menentukan arah dan sumber cahaya, yang ketiga adalah tentukan warna cahayanya. Kalau di tutorial kemarin pakai warna hitam putih lebih gampang karena nggak perlu nentuin warnanya. Tapi kalau ilustrasi kita berwarna, perlu juga nentuin warna cahayanya. Ini bisa bebas, boleh warna yang sama atau lainnya. Warna cahaya yang aku mau pakai di sini untuk kayu adalah warna biru. Masuk ke pewarnaan shadingnya, biasanya aku mulai dari yang dekat sama sumber cahaya. Sebenarnya nggak masalah kalau mau mulai dari shading dulu atau objek utama, tapi supaya tahu arah bayangannya, jadi mulai dari yang dekat sama sumber cahayanya. Supaya ngasih efek cahaya, aku ganti opacity-nya jadi hard light. Nah, kira-kira efeknya jadinya seperti ini. Dan untuk membuat warnanya, seperti contoh bola yang udah dibuat, pilih warna shading dari hue yang berbeda. Hue-nya digeser tapi nggak usah terlalu jauh juga. Background langitnya dibuat warna campuran tapi masih yang satu tema warna. Habis gitu buat shading objeknya satu persatu, aku selesain dulu warnain si kayu. Di ujung-ujungnya ditambahin efek highlight. Buat batu dan semak-semak, karena dia kena cahaya dari bawah, jadi yang bagian atasnya lebih gelap. Yang bagian belakang ini karena bagian bawahnya nggak terkena cahaya jadi lebih gelap, sementara yang atasnya dia terkena banyak cahaya dari background, jadi aku bikin lebih kuning. Cara mudah mendapatkan warna shading itu timpa pakai multiply. Multiply ini fungsinya ngegabungin warna dasar dan warna yang ada di atasnya. Kalau mau tahu lebih lanjut, bisa lihat di tutorial digital painting untuk pemula yang udah pernah dibuat. Masuk ke detailing, jadi warnain bagian-bagian sisanya supaya terlihat lebih bagus. Di sini aku tambahin rumput-rumput dan efek buat tanah. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Dibandingin yang ilustrasi pertama, memang ada beberapa objek yang aku ganti. Jadi begitulah kurang lebih cara aku menentukan warna dan membuat shading untuk ilustrasiku. Rangkaian tutorial warnanya udah selesai sampai sini. Semoga dengan tutorial yang dikasih, ilustrasi kalian bisa semakin berkembang dan bisa menemukan ciri khasnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini lewat like, komen, dan subscribe. Bisa juga support channel dengan cara berdonasi lewat link yang ada di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap berkarya.